Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Musa penuh dengan keraguan ketika dia harus menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada Yosua. Dia ragu untuk memberikan tongkat kepemimpinan itu karena Musa sendiri dihukum tidak boleh memasuki tanah terjanji karena apa yang dia lakukan ketika dia memukul batu sehingga batu itu keluar air. Tapi Musa harus menyadari bahwa yang memimpin umat Israel itu bukan dirinya, tetapi Allah. Dia harus rendah hati mengakui, bukan saya tetapi Allah yang memimpin. Itu dikatakan Allah ketika dia ragu menyerahkan itu kepada Yosua. Tapi dia harus berbesar hati mengatakan, umat ini bukan umat saya tetapi umat Allah. Allah lah yang memimpin, saya hanya mewakili. Itu sikap seorang pemimpin yang diharapkan yang kita bisa belajar dari Musa. Sementara Injil hari ini berbicara tentang menjadi rendah hati seperti seorang anak kecil. Artinya apa dari bacaan yang kita dapat renungkan pada sore hari ini? Titik temunya itu pada kerendahan hati untuk mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Tapi pernyataan yang sama saya dengar kembali, manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Itu seringkali terucap dari mulut kita, bahkan mungkin dari keyakinan kita, bahwa kita harus berusaha, tetapi Tuhan yang akan menentukan. Memang benar pada satu tingkat pernyataan ini, tetapi seringkali disalahpahami. Dalam banyak kasus orang mengartikannya sebagai saya berusaha dulu semampu saya, dan kalau gagal barulah Tuhan saya libatkan. Dengan kata lain, Tuhan menjadi pintu darurat, atau orang Inggris mengatakan last resort, bukan arsitek utama dalam hidup. Padahal dalam kitab suci urutannya kebalik. Tuhan memanggil, saya mendengar, saya melangkah, saya bergerak. Itu pola di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Musa tidak mulai dengan rencana pribadi untuk membebaskan Israel. Dia mengikuti rencana dari Tuhan, mulai dengan dia dipanggil di padang gurun, lalu kemudian dia mendengar dan dia bergerak. Dia pergi kembali ke Mesir, bertemu dengan Firaun, meminta supaya umat Israel dibebaskan. Kita minggu lalu merayakan Yohanes Maria Vianney. Orang-orang seperti itu, seperti Yohanes Maria Vianney, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Yohanes Maria Vianney itu ditabiskan karena terpaksa, tidak naik kelas, bodohnya bukan main. Lalu akhirnya ditabiskan, ditaruh di paroki yang jauh di pelosok, di Ars, di luar kota Lyon. Tapi justru di paroki kecil itu kemampuan rohaninya berkembang. Dia bisa membaca hati manusia, dia bisa membaca masa depan manusia. Itu kepandaian model apa? Padahal di seminarinya dia bodoh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus membalik cara hidup kita, cara kita melangkah. Dengan pertama-tama kita mendengarkan Tuhan. Bukan Tuhan itu yang terakhir. Nanti kalau saya sudah tidak mampu baru saya cari Tuhan. Sudah cari dokter kemana-mana, saya ketemu banyak sekali kasus seperti ini. Dia punya uang sampai ke Cungkok dia berobat. Berobat di Singapura tidak bisa, cari pengobatan alternatif di Cungkok. Punya uang, bagus, enak. Berapa bulan kemudian sekarat. Dia bilang, aduh, saya tidak pernah ke gereja. Ya ini seringkali Tuhan menjadi pilihan terakhir. Atau yang seringkali menjadi praktek kita siap-siap, saya siap sedia. Kalau Tuhan saya minta dia tidak kasih, saya punya plan B. Saya sudah siap. Kalau Tuhan saya minta dia tidak kasih, dia terlambat memberikan,
saya sudah siap Tuhan. Itu seringkali juga menjadi praktek dalam hidup kita. Kita kurang mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Musa diminta untuk menyadari bukan dia, tetapi Tuhan yang memimpin umatnya. Karena itu ketika Tuhan minta serahkan kepada Yosua, dia harus menyerahkan itu kepada Yosua dengan besar hati. Kepemimpinan Yosua yang akan melanjutkan memimpin umat Israel menyeberang sungai Yordan ke Palestina. Kadang sebagai pastor dalam praktek, saya kadang-kadang kalau menyerahkan ke pastor lain itu agak kurang kurang ikhlas begitu. Lalu udah pindah ke tempat yang baru masih nanyain gimana romonya itu, gimana. Itu manusiawi Bapak Ibu saudara-saudari. Tapi pada sore hari ini saya diingatkan setidaknya bahwa Tuhan yang memimpin. Kita cuman wakil, kita cuman orang yang dipercaya mendampingi umatnya. Mari Bapak Ibu saudara-saudari, dalam terang bacaan hari ini kita berani mengatakan, Tuhan bantu saya untuk bisa melakukan apa yang Engkau perintahkan. Bukan yang terakhir kita berkonsultasi dengan Tuhan sesudah kita tidak tahu lagi mesti buat apa. Mari kita berdoa, kita persembahkan segala rencana pembangunan taman doa kita, rencana-rencana kita sebagai keluarga maupun juga sebagai pribadi. Kadang kita ingin mengontrol segalanya, tapi Tuhan tunjukkan enggak, Tuhan yang berkuasa. Kita tidak bisa mengontrol hati orang untuk bisa menyukai kita atau baik kepada kita, tapi kita hanya bisa berdoa yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kita.